Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, azaniyakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di majlis yang barakah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita dalam majlis ini, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid, wa yatadarasuna wa yatluna kitaballah, mereka membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka 4 perkara. Allah akan turunkan kepada mereka 4 hal. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan turun di majlis tersebut kepada orang yang menghadiri majlis tersebut as-sakinah, ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan turun kepada mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa haffathumul malaika, dan malaikat akan menaungi mereka. Ini keutamaan setiap majelis ilmu yang diadakan di rumah Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat yang datang menghadiri majelis tersebut. Dan yang paling penting, yaitu yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan mereka, yaitu menyebutkan orang-orang yang hadir di majlis tersebut di hadapan majelisnya. Ini keutamaan. Kalau seandainya kita berperumpamaan di dunia, ada seorang di dunia yang disebutkan namanya oleh seorang kepala negara, presiden, di depan majelisnya, depan menterinya, dan memuji-mujinya, betapa bangga orang tersebut. Ini di hadapan Sang Khaliq, Sang Pencipta, Rabb semesta alam, menyebut nama kita di majelis para malaikat. Maka ini keutamaan orang yang menghadiri majelis ilmu. Juga disebutkan dalam riwayat Imam Tirmizi, Rasul bersabda, "Idza maratum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, riyadul jannah, farta'u, bergabunglah, ikutilah, kata Rasul. Saya bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan riyadul jannah itu? Apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Apa kata Rasul? Hilaku dzikir. Fa inna lillahi sayyaratun minal malaika
Kata Rasul adalah khalaqa dzikir, yaitu majelis ilmu. Karena kata Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sayyarah, malaikat sayyarah, yaitu mereka yang berjalan di atas bumi. Itu para malaikat yang berjalan di atas bumi. Apabila ada suatu majelis ilmu, maka dia masuk dan bergabung dan menaungi mereka. Maka ini keutamaan kita yang selalu menghadiri majelis ilmu. Dan yang paling penting itu ikhwah, kita perlu ketahui dan wajib mengetahui bahwa la falaha wala sa'adata fid dunya wal akhirah illa man yatafaqahu fid din. Tidak ada kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat kecuali mereka yang memahami agama Allah. Maka merugi seorang hamba yang dia gelarnya doktor, profesor, tapi dia jahil, bodoh tentang masalah agama. Masalah wudu yang sesuai dengan tuntunan Nabi dia nggak tahu. Maka ini merugi, celaka seorang hamba yang pandai tentang ilmu dunia, tapi dia bodoh tentang urusan agamanya. Karena Rasul bersabda dalam hadis riwayat Bukhari wal Muslim, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka diberi pemahaman tentang agamanya. Maka tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak memahami agamanya, walaupun dia kaya, memiliki pangkat yang setinggi-tingginya, harta yang sebanyak-banyaknya, gelar yang setinggi-tingginya, tapi kalau dia tidak memahami agama, maka ini kerugian dan kecelakaan di dunia dan di akhirat yang akan dia peroleh. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema saya pada kesempatan ini yaitu sebagaimana disebutkan, menatap mentawai. Dan sebelum saya memulai, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Irwan Rahman. Saya seorang dai dari Mulhaq Dini di bawah Wizaratus Diniyah fi Mamlakati Saudi Arabia. Yaitu saya adalah seorang dai di bawah lembaga atasi agama dari Kementerian Agama Saudi Arabia yang di bawah Duta Besar. Dan saya ditugaskan di pelosok, yaitu daerah Mentawai, untuk berdakwah di sana dan ditugaskan menetap. Dan alhamdulillah kemudian Kementerian Agama Saudi mendukung dengan membangun Islam Center. Mereka membangun markas Islam Center karena pertama latar belakangnya kenapa motivasi dibangun markas Islam Center, karena Mentawai ma'ruf dengan markas An-Nasara, pusat kristenisasi terbesar salah satu di Indonesia. Dan hampir semua Mentawai terdiri dari 3 pulau besar, yaitu Pulau Siberut, Sikakap, dan Sipora. Mayoritas penduduknya Nasrani, ya. Tapi pada hakikatnya mereka beragama animisme, itu agama percaya kepada roh-roh. Sampai sekarang masih ada, walaupun mereka tercatat dalam kependudukan beragama Kristen, tapi pada hakikatnya mayoritas mereka yang tua, umurnya 40 tahun 50 tahun ke atas, itu masih berkeyakinan tentang agama animisme, yaitu roh, berkeyakinan kepada roh tertentu. Setiap ada penyakit, setiap ada musibah atau hal hilang, mereka datang kepada kepala sukunya atau sikere istilah mereka untuk menanyakan atau berobat dengan, yaitu memanggil roh-roh jahat tersebut. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mentawai termasuk salah satu kabupaten terbanyak Kristen juga. Dan kenapa, kalau dipertanyakan kenapa Mentawai bisa mayoritas penduduknya Kristen, padahal pintu masuk dari Mentawai itu adalah Kota Padang. Ketika kita mau ke Mentawai harus melalui Kota Padang, yaitu dengan kapal 10-12 jam. Ini untuk sampai ke Mentawai. Dengan kondisi kalau badai kadang kapal balik, ya. Maka pernah ditanyakan kenapa Mentawai bisa menjadi pusat Kristen, ya, terbesar di Sumatera. Ya, ditanyakan kepada salah suku. Ada teman yang menanyakan kepada seorang suku, kepala suku di Mentawai. Dia mengatakan, kenapa Kristen tersebar di Mentawai? Kisahnya dulu ketika zaman masa PKI, dengan pemerintah memberantas PKI, ada yang ditembak di tempat. Dan ketika itu ada PKI yang dari Padang lari ke Mentawai. Dan ketika itu pasukan yang dikirim untuk mengejar PKI tersebut adalah dari marinir dari Medan. Ya, kebanyakan dari Medan adalah agamanya non-Islam.
Jadi ketika sampai sana ada PKI yang mereka tembak di tempat. Hari ini membuat masyarakat takut dan mereka memberi ancaman kepada penduduk setempat. Pilihannya cuma dua, memeluk agama atau dituduh sebagai PKI. Maka agama yang mereka meluk adalah sesuai dengan marin yang datang ketika itu, yaitu mereka beragama Kristen. Maka dibaptis semua orang itu dengan suku-sukunya. Mereka baptis walaupun bahasa mereka itu belum bukan bahasa Indonesia, ya, bahasa Mentawai. Mentawai itu hampir sama seperti daerah-daerah seperti Papua, ya. Dia bahasanya bermacam-macam. Satu daerah itu tidak sama. Kemudian jadi setelah dibaptis mereka semua KTP ditulis Kristen. Tapi hakikatnya orang tua itu masih menyembah apa? Roh-roh jahat. Mereka berobat dengan tadi. Saya kalau masuk ke salah satu rumah, misalnya rumah suku, ya, rumah kepala suku atau rumah adat, itu digantung kepala-kepala hewan, tengkoraknya, kemudian tanduknya. Intinya dibuat seperti inilah. Jadi kondisinya seperti rumah dukun kalau dibilang. Ya. Jadi ini yang ada. Jadi sebab tersebarnya tadi adalah ketika mereka dipaksa harus memeluk agama yang ada di Indonesia. Di antaranya 5 tadi, di antaranya Kristen. Maka tersebarlah. Tapi kalau kita lihat secara langsung pengamalannya enggak ada, kecuali mungkin belakangan. Dan dari 3 pulau ini memanfaati keadaan yang ada, misionaris masuk dengan sangat banyak dari dalam dan luar negeri. Bahkan tiap tahun itu yang datang itu misionaris dari Jerman, karena mereka agama itu ada Protestan, Katolik, ya, dan Pantekosta. Katolik itu berasal dari Roma. Biasa misionaris dari Roma langsung. Kalau Protestan itu dari Jerman, pendukung dananya. Dan mereka tiap tahun itu datang dengan membawa bantuan. Jadi pada waktu tahun 2011 saya pernah dikirim ke daerah Sipora, itu di tengah-tengah, pulaunya di tengah-tengah. Ini sempat terjadi tsunami pada tahun 2010. Dan juga di Sikakap tsunami. Sering terjadi tsunami berapa kali di sana. Dan gempa itu menjadi kebiasaan Mentawai. Gempa kecil itu biasa. Artinya kita sering, kalau gempa besar baru kita lari ke gunung. Evakuasinya semua lari ke arah tinggi. Adapun kalau gempa-gempa biasa itu makanan orang Mentawai. Ya, jadi kita anggap itu biasa. Kecuali kalau sudah goyang sampai besar. Itu semua masyarakat diharuskan lari ke arah gunung. Ya, jadi waktu saya 2011 ya ditugaskan di Sipora, saya masuki daerah namanya Nem-Nem. Di situ mayoritas muslim mualafnya ada 28 kakak awalnya. Tapi karena gerakan kristenisasi dengan bantuan yang sangat banyak, akhirnya murtad 10 kakak. 10 kakak, pengurus masjid pun murtad. Pengurus masjid. Saya waktu itu dicerita oleh seorang dai situ. Jadi mereka bertanya, Ustaz, orang muslim ini bertanya, apakah kita orang Islam itu berpikir sendiri-sendiri? Apakah nggak sama seperti orang yang Kristen itu? Mereka bantuan datang dari luar negeri. Waktu saya sempat nangis karena cerita, bayangkan 10 kakak, bukan 10 orang, 10 kakak itu jumlahnya banyak. Waktu itu saya sempat setelah mendengar itu, saya SMS Akhrom Doni yang di Jakarta untuk minta bantuan. Sempat kita dapat bantuan, kita beli semua untuk sarana usaha mereka. Kalau petani kita beli bibit, kalau yang pelaut kita beli jaring dan selainnya untuk alat-alat mereka usaha supaya mereka bisa mandiri gitu. Jadi setelah ini di Sipora itu tahun 2011. Kemudian 2012 kita saya tugas tetap di sana, kita mengislamkan dua dusun, yaitu dusun pertama dusun nama Sirisura. Pada waktu bulan April 2012 kita mengislamkan 65 orang. Di dusun itu perjalanan dengan bot, kita singgah di kecamatan itu 1 jam lebih. Kemudian naik pompong yang pakai mesin parut kelapa ke dalam karena dia pakai hulu, sungai kecil, nggak bisa ditempuh dengan bot besar. Ke dalam sekitar sejam. Di sana kita mengislamkan 65 orang. Di situ belum ada Muslim kecuali guru SD satu orang guru SD. Setelah kita islamkan hari Ahad itu pada bulan April, besoknya anak-anak sekolahnya dikeluarin, diusir dari SD sama guru-gurunya. Besoknya terdengar laporan dari ketua mualaf yang kita tunjuk, namanya Pak Mijarwan.
Waktu itu yang masuk Kristen ketua majelis 2, ketua majelis Protestan dan ketua majelis Katolik, dan pendetanya 1, yaitu namanya Pak Mijarwan. Dia pengkhotbah, namanya, sering berceramah di gereja-gereja. Jadi waktu kita tanya apa latar belakang mereka masuk Islam, mereka menyebutkan diantaranya sebabnya tersebar di HP mereka rekaman pendeta Muhammad Yahya Waluyo ya. Itu ceramahnya keras ya, menyebutkan Kristen masuk neraka, semua intinya ceramahnya keras lah. Jadi ketika mendengar itu mereka gerah dan merasa ini apa pendeta ini. Tapi karena itu termotivasi bagi ketua-ketua majelis dan pendeta tadi itu, dia mengecek kebenaran yang disebutkan oleh pendeta tadi. Ternyata benar. Dari situ mereka lapor ke kita kecamatan, ada surat. Waktu saya tinggal di kecamatan, ketika sampai surat itu saya langsung mengecek ke sana dengan pakai bot. Itu pada waktu lagi keadaan banjir, mentuai banjir itu waktu 2 April banjir. Naik itu bisa bot karena banjir semua tenggelam, rumah tenggelam tuh. Jadi kita bisa naik dengan bot sampai ke darat sampai ke itu, kecuali daerah pegunungan tinggi. Waktu saya sampai ke tempat tidak bertemu dengan ini pendeta tadi. Ketika pulang bertemu di jalan di sungai, kemudian saya pesan Pak Mijarwan, Pak Pendeta, kalau ada yang mau masuk Islam, tolong saya minta syaratnya jangan diajak. Yang kedua, kalau bisa yang benar-benar mau masuk dicatat, yang sudah mau masuk dicatat dulu. Karena kalau kita mengajak ini provokasi, nanti kita kena ancaman dari pemerintah, karena pemerintah mayoritasnya non semua. Ya, pejabatnya Kristen, bupatinya Kristen, bahkan bupatinya sebelumnya pendeta. Setelah itu, saya minta kalau bisa kita akan datang pengislaman dengan dia menulis surat izin, laporan minta izin dari Pak Dusun setempat, sehingga kita masuk resmi. Maka kemudian dikirim surat 3 hari kemudian, sampai kita datang di sana. Setelah itu pensyahadatan selesai, kemudian kita datang bawa bantuan berupa pakaian-pakaian, ya, pakaian-pakaian ibadah, sholat dan lainnya. Dan sebelum kita masuk melewati sungai Hulu, ditelepon oleh, ini keadaan panas, ditelepon oleh Pak Camat bahwasanya kondisi Sri Sura memanas, Ustadz dan teman-teman tidak boleh masuk. Ternyata pendeta namanya Yohanes Milo dari orang Flores itu sudah menghadang kita dengan jamanya, dengan golok dan pedang. Mereka hadang di sungai sama jalan darat. Jadi kenapa pendeta menghasut? Karena di Mentawai, saya nggak tahu kalau di Jakarta atau lain, di Mentawai itu kalau Kristen itu wajib, setiap penduduk pemeluk agama Kristen wajib memberikan infak bulanan kepada gereja. Itu nggak dipandang miskin ataupun kaya, minimal 150 atau 300 per bulan, itu wajib. Setiap nama yang tercatat kakaknya di gereja itu dia wajib menyumbang. Bukan kalau kita dalam Islam sifatnya ada sedekah, boleh menyumbang boleh enggak, mereka wajib. Jadi gereja mewajibkan kepada jemaah menyumbang uang tersebut. Makanya pendeta ini gerah dia, pendeta Flores ini, kalau jemaahnya keluar nggak ada penghasilannya, putus pajaknya. Maka dia gerak, dia menghasut jamaah yang sebagian masih ada mereka itu menghadang kita dengan golok. Maka kita balik karena kondisi panas. Akhirnya camat minta, camatnya Kristen, tolong bertemu dengan saya. Maka kita kembali tidak melanjutkan perjalanan, bertemu dengan Pak Camat, dan Pak Camat minta kondisi lagi panas, kita tidak usah masuk. Waktu kita pesan kepada Pak Camat, tolong diselesaikan dengan secara pemerintah dengan baik. Tapi karena Pak Camat ini asli penduduk Sri Sura dan namanya Kristen, dia benci dengan Islam, dia bukan malah mengamankan. Bahkan ketika itu dia mengumpulkan jamaah kita yang telah masuk Islam, dan dia mengancam, saya selama masih menjabat sebagai Pak Camat tidak akan mengizinkan adanya pembangunan masjid di dusun ini. Itu kita belum dengar beritanya. Kemudian ancaman terjadi kepada jemaah kita. Bahkan ada sampai keluarga itu ribut antar keluarga sendiri. Mereka kalau melewati mualaf kita tuh diludahin. Sampai datang ketua mualaf Jaron bersama beberapa orang, mereka menceritakan di kecamatan itu di desa Seberut. Itu sampai kena menangis. Ustaz, kondisi jemaah kita begini. Kita juga tidak punya banyak kekuatan karena mereka kekuatan pemerintah. Waktu itu saya juga sangat sedih. Akhirnya kita berkesimpulan, kita SMS ke Polda Padang, ke gubernur, yang kita tahu siapa yang punya link, kita SMS berita tentang
intimidasi yang dilakukan oleh Pak Camat sama penduduk setempat. Bahkan waktu itu pendeta Yohanes Milo yang pertama dulu menghadang kita dengan jamaah itu, dia dalam suatu pertemuan di rumah adat di balai desa, dia mengajak semua pemuda dan organisasi yang ada di setempat itu, kita mengepung rumahnya Pak Mijarwan, yaitu ketua mualaf kita, dan tidak boleh mengizinkan mereka beribadah di rumah tersebut, karena sementara mereka beribadah di rumah tersebut. Dia umumnya depan ini, masyarakat dan pendeta-pendeta semua dari Kristen, Katolik dan selainnya datang. Maka terdengar itu waktu Pak Mijarwan ketua mualaf, karena daerah mereka itu ada sinyal, pakai sinyal tenaga surya. Dia naik ke gunung, dia kontak ke kita, Ustadz, ini kondisi semakin panas. Pendeta Yohanes Milo dari Flores ini mengajak masyarakat untuk menghadang kita dan melarang kita beribadah di sini. Saya sebagai putra saya sebagai putra asli Sri Surah sudah berniat bersama suku saya akan menghadang pendeta tadi. Jadi mentawai ada istilah namanya tulo, yaitu kalau ada seorang pendeta mengancam penduduk setempat, itu yang bertindak suku. Mereka nggak memilih yang namanya agama lagi. Kalau sukunya diancam, bertindak semua. Jadi nggak dilihat ini Kristen ataupun Islam. Karena si Pak Mijarwan sukunya termasuk suku besar di Mentawai, maka dia sama pasukannya mereka pakai panah. Jadi orang Mentawai itu senjatanya panah. Dia siap mencari pendeta bersama sukunya untuk atau apa yang mereka lakukan. Ini mereka ingin mengejar pendeta tersebut. Waktu saya pesan kepada Pak Mijarwan, pendeta ini, Pak Mijan sudah masuk Islam. Kita dalam Islam tidak menghendaki anarkis. Kalau bisa Pak Mijarwan bersama suku-sukunya, Pak Mijarwan mengamankan sukunya, jangan sampai mereka bertindak di luar kendali. Karena nanti walaupun Pak Mijarwan mengatasnamakan suku, akibatnya disara. Karena awalnya dari apa? Pensyahadatan. Maka dengan lapang dada dia, ya Ustaz, kalau begitu saya akan beritahukan kepada teman-teman suku saya supaya mereka tidak bertindak semena-mena. Dan saya sampaikan kalau bisa hal ini disampaikan kepada Pak Dusun setempat sehingga diselesaikan. Tapi berlalu waktu demi waktu, Pak Camat bersama pegawainya setempat dusun itu tidak menindaklanjuti tindakan tersebut. Akhirnya kita sepakat lapor ke Polda sama Gubernur. Kita lapor Gubernur langsung mengirim SMS ke Bupati untuk menanyakan kejadian Sri Surah tersebut dan apa informasi yang terjadi. Yang terdengar di luar Mentawai itu kita orang Islam kasih bantuan untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Padahal untuk ke tempat mereka itu susah, ya. Dan untuk apa kita mengislamkan orang yang sudah ada? Kita masih rumit. Mualaf kita yang sudah ada sulit kita bina, apalagi menambah-nambah. Ini menambah pekerjaan buat kita. Cuma karena mereka meminta disyahadatkan, maka kita kewajiban sebagai seorang dai, kita datang mensyahadatkan mereka. Maka setelah ini Gubernur memerintahkan kepada Pak Bupati untuk mengecek. Bupati memerintahkan kepada Polda dan Kemenak, Kementerian Agama turun ke Siburut. Maka waktu saya ikut, kita sampai sana mengadakan kesepakatan. Kesepakatannya itu bahwasanya yang sudah mu'alaf, yang sudah masuk ke Islam, itu segera membuat surat pernyataan dan dilaporkan kepada gereja-gereja setempat. Dan gereja setempat harus mengeluarkan surat persetujuan, ya, terhadap para jamaah yang telah keluar dari gereja tersebut. Kemudian juga itu di antara kesepakatan tidak boleh ada intimidasi lagi kepada jamaah yang telah keluar dari jamaah gereja. Tapi orang Mentawai itu mayoritasnya yang sudah umur 40-an itu nggak paham bahasa Indonesia. Rapat yang diadakan oleh pemerintah setempat itu nggak dipahami apa yang dirapat. Besok terdengar oleh mereka mau ditangkap oleh marinir sama polisi. Ya Allah, saya bilang, pada rapatnya jelas, kesepakatan dibacakan. Karena mereka nggak paham bahasa Indonesia, isu yang disebarkan masyarakat oleh orang Kristen itu, mereka akan ditangkap oleh polisi dan marinir. Dan orang Mentawai itu paling takut yang namanya marinir atau polisi. Kalau di jalan di kampung pakai baju itu udah takut mereka. Ini ada apa yang terjadi nih? Siapa yang mau ditangkap nih? Jadi intimidasi berlanjut, akhirnya jamaah yang kita Islamkan sebagian besar murtad. Karena mereka takut kalau diancam
Ditangkap itu takut mereka. Akhirnya sebagian bertahan, sebagian murtad. Yang paling kurang ajar saya pendeta Yohanes Milo ini, jamaah kita ada seorang ibu yang hamil, itu ditarik dari ruangan, ditarik keluar. Dibilang, saya adalah pendeta kamu yang menjamin kamu masuk surga. Kenapa kamu pindah ini? Masya Allah, pendeta Yohanes Milo ini orang Flores dia. Makanya kebanyakan pendeta yang diutus oleh misionaris itu mayoritasnya dari luar Mentawai, dari Jawa, dari Flores, dari Sulawesi. Jadi setelah itu pendeta ini menghasut. Dia mengatakan ada jamaah kita bikin Iqra. Tanya ini apa nih? Kata pendeta itu, kamu tahu apa itu? Itu dibilang ayat setan. Dia bilang apa? Ayat setan. Ini berita tersebar 2 minggu setelah dia menyebutkan tadi. Kalau nyebut pada mereka lapor, kita turun tuh. Langsung bawa polsek ke tempat untuk tangkap pendeta itu. Karena apa? Dia membuat apa? Memprovokasi setelah ada kesepakatan bersama di antara kita. Akhirnya kesepakatan terjadi, kita pulang dan berlalu, itu jamaah kita berkurang karena tekanannya kuat. Bulan Juli kita mengislamkan suku Baduy di Dusun Butui, yaitu berjumlah 94 orang dari 34 kakak putrasa. Ini termasuk suku yang telanjang. Jadi Mentawai disebut ada namanya pusat suku yang dijadikan pusat wisata oleh pemerintah Mentawai. Mereka membangun rumah sosial dari kayu, tapi nggak dikasih baju, dibiarin telanjang aja. Karena suku ini setiap turis masuk harus datang ke situ. Mereka kalau perempuan mungkin ditutup di bawah, di atas sekarang nggak ada. Laki-laki cuma pakai namanya cawat, seperti kolor kain diikat. Ini suku asli yang dilestarikan oleh pemerintah sebagai pusat budaya wisata. Jadi pemerintah melestarikan, dibangun rumah-rumah dari panggung kayu, cuma nggak dikasih pakaian. Jadi setiap turis kalau datang harus menghadiri tempat itu. Kalau ingin tahu tentang kebudayaan Mentawai, menghadiri ini. Kita mengistilahkan 2 suku besar. Saya sendiri belum tahu bahasa Mentawai. Ketika datang kepada mereka, kita bawa penerjemah. Waktu kita ke Islam Center ada santri-santri dari Mentawai. Dialog sama mereka, apa alasan mereka masuk Islam, motivasinya apa. Ya. Jadi setelah kita pensyahadatan, sebelum pensyahadatan, waktu saya telepon Ahram Doni Jakarta, kita butuh bantuan pakaian sholat, baju koko, ya, dan lain-lainnya untuk perangkat sholat. Jadi sebelum pensyahadatan kita minta data. Saya minta itu kalau saya tolong dikirim datanya berapa per kakak dan jumlah jiwanya berapa. Maka dikirim jumlahnya 90 lebih. Waktu bulan Ramadan, kita pensyahadatannya bulan Ramadan. Setelah datang bantuan dari Jakarta, kita beli di Padang, kita bawa dan kita syahadatkan. Nah, waktu kita syahadatkan juga tadi saya berbicara diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan itu alhamdulillah setelah persyahadatan terjadi, suku besar ini kita beri pakaian. Ya, pakaian yang diberikan, ada pakaian bekas dikirim dari Jakarta, dibagi waktu saya 12 karung. Yang aneh, jadi mereka kebiasaannya suka tadi pakai cawat. Biasanya setelah persyahadatan kembali lepas pakaian yang lebih senang pakai cawat, tapi lebih aman daripada pakai kolor itu, daripada pakai baju. Jadi yang tua-tua itu kembali kepada habitatnya semula. Itu lebih senang pakai apa? Kolor cawat daripada pakai seperti gerah kalau pakai baju. Dan mereka itu punya tato-tato di badan-badannya. Yang tua-tua umur 50 tahun itu nggak tahu bahasa Indonesia. Nah, kalau kita komunikasi sama mereka pakai bahasa Tarsan. Ya, karena mereka asli dan terpencil. Dan babi itu menjadi makanan pokok. Artinya kalau ada perayaan besar, itu pasti Islam Kristen itu makan. Itu udah gak bedakan itu. Mereka namanya adat. Kalau ada perkawinan, babi itu termasuk hewan yang khusus istimewa bagi mereka. Kalau tahun baru, wah itu acaranya babi aja. Jadi pemerintah membudayakan. Jadi ada budaya ternak babi dikasih dana pemerintah. Di belakang-belakang rumahnya itu dibuat ternak-ternak semua. Dibudayakan dan diberi biaya oleh pemerintah melestarikan babi hutan. Jadi setelah kita pensyahadatan bulan Juli, jamaah kita besoknya hari kita pensyahadatan hari Kamis. Beberapa hari kemudian kita punya mereka punya anak sekolah yang namanya Patas. Patas itu cabang salah satu sekolah dari misionaris Katolik pastoran yang di Kecamatan Siburut. Dia punya sekolah Patas, sekolah hutan namanya. Cuma rumah dari kayu, kemudian ditugaskan 2
guru di sana mengajar. Anak kita yang orang tua yang masuk Islam, di situ mereka jumlah muridnya 30 orang. Anak kita itu 26 orang dari yang sekolah SD Patas itu dikeluarkan semua. Karena apa tadi? Setelah pensyahadatan tadi. Akhirnya jamaah kita nuntut, Ustaz, gimana nih Ustaz? Kita setelah masuk Islam, anak kita diusir dari sekolah. Gimana solusinya Ustaz? Pusing juga kita. Gimana? Kita nggak punya lembaga SD. Apa harus kita lakukan? Kan mereka nuntut. Ya karena mereka di antara yang kita tanya kenapa sebab kalian masuk Islam, mereka bilang Islamku bagus. Mereka ingin kalau bisa pendidikan anak mereka tuh maju. Jadi memang orang mentawai beragama itu sebenarnya hal yang biasa dianggap. Karena seperti baju bisa dilepas bisa diganti kalau ada masalah duniawi ya. Kadang kalau dibawa bantuan banyak, mungkin sebentar dia ngakunya Kristen. Pas hari-hari kurban atau Idul Fitri bagi ngaku Islam. Jadi kalau pas penyembelihan hewan kurban ramai muslim dia. Ketahui muslim banyak. Tapi setelah itu masjidnya kosong. Jadi tadi mereka ibaratnya agama tuh dianggap hal yang biasa. Yang penting bifulus mulus. Kalau ada uang mulus. Benih fulus mampus. Kalau nggak ada uang mampus mereka. Jadi mereka kalau ada ekonominya bagus senang dia. Yang penting anaknya bagus. Dan kehidupan mereka tuh dari hutan. Mereka kalau bekerja, misalnya cari makanan itu seminggu, ya 2 minggu keluar itu nggak pulang-pulang. Sagu dipotong, ya makanya dari sagu. Ya. Jadi mereka orang adat itu kalau mencari itu bersuku. Jadi mereka perempuan sama laki keluar. Jadi mereka ambil dari kayu dibawa, kemudian ditaruh ke sungai, diikat, dibawa pakai pompong. Jadi kerja sama. Saya bilang perempuan kalau yang asli itu masih nggak pakai ini, kosong di atasnya. Dia cuma tutup bawah. Itu kalau yang asli suku tadi itu keluar dengan pakaian tersebut. Dan mereka itu sebagai adat mereka. Ya. Tapi alhamdulillah setelah kita pensyahadatan mulai berubah. Yang kita harapkan generasinya, artinya generasi ini bisa tetap ada Islam di tempat tersebut. Ya, setelah butuh kita Islamkan di bulan November itu kita mensyahadatkan lagi di nama Dusun Simolala. Ini Dusun Simolala ini bekas dari pindahan Sirisura. Jadi mereka ada berjumlah 45 orang. Ketika diusir dan ditindas karena ditekan itu, akhirnya mereka menetap di situ. Dan ada seorang suku itu ada ketua majelis Pantai Costa yang menetap di situ. Yang masuk Islam. Kita Islamkan sekitar 29 orang, 28 orang bulan November. Jadi karena kalau kita pesyahadatan karena waktu bulan masalah Sirisura itu panas, artinya pemerintah setelah mengetahui adanya gerakan pengislaman, mereka bergerak di bidang politik sama pendidikan. Artinya mereka menekan guru-guru yang ikut dalam pesyahadatan itu dipindahkan ke daerah pelosok yang sangat jauh sekali. Ada seorang guru yang mengabdi 14 tahun di desa Sirisura itu ikut bersama kita dalam pesyahadatan. Kemudian kita minta dia untuk kalau bisa menjaga dan membina yang ada dan kemampuan dia yang ada. Itu setelah itu dipindahkan ke pelosok. Saja kalau kita naik kecamatan itu bisa 2 kali naik bot. Pada yang 14 tahun mengabdi itu seharusnya dipindahkan ke tempat yang lebih layak dari kecamatan karena dia ikut dalam tadi dijauhkan dari itu. Mereka masuk dalam politik dan pendidikan. Jadi mereka nggak melihat lagi orang mentawai nggak. Camat itu karena dari guru SD. Dia bukan melihat kemampuan dan keahlian. Mereka masukkan aja siapa bisa sesuai dengan kekuasaan mereka. Jadi untuk Simolala ini karena kondisinya kalau kita Islamkan sana panas, nggak ini kondusif, maka saya minta waktu kita kasih mereka dana transport bensin pulang pergi. Jadi bensin itu 1 liter 13.000 di Mentawai. Itu masih stabil. Kalau keadaannya berkurang 20.000 per liter. Jadi kita kalau keluar aja itu bisa 3 juta untuk pakai bot aja. Habis lah uang kita untuk sekali jalan. Makanya kalau kita pergi itu berpikir-pikir lagi. Kalau ke tempat mereka jalan kaki 2 malam. Itu pun kita melewati gunung yang sulit ya. Nggak ada transport darat yang kita bisa tuh. Kalau ke Jemaah Butui tadi yang itu kalau kita pakai pompong itu 7 jam, 6 sampai 7 jam. Kalau naik motor dengan kondisi sekarang jalan yang sangat rumit, itu sulit kita melewatinya. Jadi
setelah kita syariatkan mereka ini diusir sekarang. Jamaah yang ada di Simulala, jumlah mereka sekitar hampir 90 orang, 80-90. Mereka diusir sekarang. Jadi kisahnya waktu dari pemilik tanah itu 6 suku besar, 6 orang, satunya masuk Islam. Yang satu ini dia karena ada yang dari lembaga apa di Padang yang mendesak, tolong segera bebaskan tanah, saya bangun masjid. Karena didesak, dan yang Islam ini dia bermusyawarah sama saudara-saudara yang Kristen, mereka nggak setuju. Bahkan waktu mereka menormat patokan 50 meter itu harganya 200 juta. Saya bilang ini mereka bukan menjual, tapi apa? Gak mau menjual. Masa 50 meter 200 juta? Orangnya nggak pernah keluar kota, saya bilang nggak pernah keluar dari kampungnya. Orang Islam Center yang kita beli 2 hektar itu per meter 25.000, itu pun strategis depan jalan pas. Ini pelosok jauh di atas gunung lagi, 50 meter dikasih 200 juta. Jamaah kita harus pindah karena setelah didesak tadi kepala suku salah satu yang pemilik tanah Islam ini, karena saudara yang 5 orang itu nggak setuju, dia buat namanya belarotang. Kalau orang Mentawai itu sini sumpah pocong. Jadi saya bersumpah tidak lagi tinggal di tanah ini dan tidak lagi mengakui saudara-saudara lain. Artinya karena sumpah itu mereka harus keluar. Sedangkan rumah ibadah yang kita buat sementara itu tempat itu. Jadi mereka ada rumah ibadah dari kayu, kita buat sementara di situ. Hanya sekarang mereka seperti ini terus menerus masih dalam keadaan tadi. Kemarin alhamdulillah waktu sempat dapat dana dari Akram Doni, beliau Akram Doni sekitar 25 juta. Itu belum cukup karena setelah kita diskusi sama mereka, kompromi, mereka minta akhirnya 1 hektar tanah tuh. Kita minta 1 hektar, saya minta 1 hektar, 50 meter untuk apa? Kita bangun masjid, mereka diusir. Siapa yang isi masjid? Ya kalau masjid kita ada dana dari atasnya kita minta. Cuma sekarang mereka minta untuk tanahnya. Kalau ada tanah mungkin dibangun. Jadi program pertama kita inginkan membebaskan tanah buat mereka. Setelah itu baru kita bangun masjid. Dan kita punya rencana bangun masjid, kemudian bangun pemukiman di samping mereka. Jadi setelah kita bangun masjid, kita bangun pemukiman. Kenapa? Karena mereka pemukiman dari kayu. Mereka itu kalau kita ingin ngajari mereka, saya kalau pernah ngajar mereka sepekan 5 hari lah. Itu kumpul makanan dulu. Kita bawa beras 2 karung, beli supermie, semua kita bawa. Kemudian suruh mereka kumpul, kita ngajar mereka sambil mereka nggak boleh ke ladang. Kusar itu kita makan bersama pagi, siang, malam. Mereka harus belajar aja. Kenapa kalau kita ajar mereka, kalau mereka situ nggak ada mereka ke ladang? Ya karena mereka kehidupannya dari alam. Sagu kadang mereka ada 1 hari nggak makan. Ya, kadang makan siang malam nggak makan karena mereka kehidupannya. Setelah mereka buat sagu dibakar itu bertahan sebulan. Jadi sagu yang dibuat itu dibakar sebulan untuk mereka hidup. Setelah itu mereka pergi lagi. Jadi kehidupannya dari alam semua, bersandar kepada alam. Maka jamaah kita mulai alhamdulillah setelah mereka itu Islam, kita bina mereka punya semangat. Bahkan mereka menuntut ada dai. Kalau bisa ada dai menetap sana, kita kesulitan dai karena dari semua 3 pelosok Pulau Mentawai ini nggak ada dai kita kecuali beberapa orang yang ada lembaga namanya MCF, yaitu Asosiasi Muslim Asia, itu dari Dubai. Dia mengirim dai yang tamat dari Idat Lugawi 2 tahun seperti Utsman bin Affan ke sana. Jadi mereka cuma ada berapa orang, sekitar 3 atau 4 orang di sana. Itu pun karena mereka keterbatasan ilmunya, kadang terjadi masalah di lapangan. Jadi setelah ini maka kita menghadapi kesulitan tadi. Sekarang ingin membebaskan tanah mereka. Dan akhirnya kesimpulannya setelah musyawarah kita mendapat mereka setuju 1 hektar tanah itu 4 sensor, itu pemotong kayu itu mereka minta steel model yang paling bagus, harganya sekitar 12-13 juta 1 buah. Berarti harga motor. Saya bilang kita tunggu, kita belum punya dana, kita usahakan lagi. Maka ini keadaan mualaf kita, kurangnya dai dan kondisi penekanan dari pemerintah tekan itu. Mereka bahkan sekarang kalau ada yang masuk Islam itu diusir. Kesepakatan mereka itu kalau ada yang masuk Islam itu diusir dari kampungnya. Padahal kalau secara undang-undang terlarang nih. Ya kan, kebebasan beragama itu setiap penduduk bebas memilih agama yang dia mau dan dia yakini. Dan ini mereka lakukan. Dan kita Islamic Center yang sudah ada itu dibangun di bawah Kementerian Agama Saudi, itu di atas 2 hektar itu dibangun klinik, masjid, asrama putra putri,
rumah dokter, rumah bidan, toko, dan sekarang masih berlanjut, pembangunan belum selesai. Dan mereka biasa dari Kementerian Agama itu biasa membangun, tapi mereka nggak suplai dana. Ini problem juga nih. Dan kita hari sekarang ada Yayasan Al-Waqaf Rajihi yang bekerjasama dengan kedutaan, itu dia mensuplai dana, cuma sampai sekarang belum turun. Sedangkan kita di Islamic Center jumlah anak kita ada 85 orang, anak mualaf. Jadi orang Islam Kristen itu setelah ada Islamic Center mereka gerah. Pastor-pastor pendeta itu. Jadi di semua kecamatan Mentawai itu ada markas Kristen, itu lengkap seperti tadi itu. Ada sekolahnya dari SD sampai SMA, ada kliniknya, ada tokonya, semua di ini semua 30 ada. Dan gerejanya itu bisa mengalahkan gereja yang ada di Jakarta. Besar gereja-gerejanya. Karena dananya dari mana? Dari misionaris yang kasih. Dari luar negeri di bawah. Dan support oleh pemerintah setempat. Pemerintah itu kalau ada bantuan sosial berupa untuk rumah ibadah, itu Islam kadang dikasih 12 juta, paling tinggi 40 juta. Kristen dikasih 200 juta minimal. Ini perintah ini. Mereka tidak bersikap adil dalam hal ini. Dan setiap proposal masuk itu kadang dibuang. Artinya nggak ditanggapi oleh mereka. Maka tekanan ini terus berurus sampai sekarang. Maka yang kita inginkan dari ikhwah sekalian yang punya kemampuan, kita wata'awwanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dan kebaikan dan ketakwaan. Kita hanya bisa berdakwah dengan kemampuan dan ilmu. Siapa yang punya harta dia bantu kita dengan dakwah, dengan harta yang dia miliki. Karena apa? Kita kalau tidak bergerak cepat, mereka akan murtad. Ya, karena pergerakan dari ini cepat. Tapi alhamdulillah setelah kita mengadakan penyembelihan 2 hewan kurban di dusun Sirisura, ya, setelah itu masuk Islam 30 orang. Sekitar berapa kakak? Itu masuk Islam. Setelah kita buat penyembelihan hewan itu, mereka heran, kok umat Islam suka memberi. Biasanya kalau Kristen mereka yang berikan kepada pendeta, bahkan itu wajib. Ya, maka ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya program kita dari teman-teman yang ada di Islam Center, pertama kita ingin bebaskan tanah, kemudian menggalakkan rumah dari kayu, ya, dan ingin mengadakan dai-dai yang bermanhaj salaf. Karena di lapangan ada dai-dai dari Majelis Mujahidin yang turun, itu mereka utus sebentar untuk mengambil mualaf kita yang ada. Jadi mereka mengutus dai. Jadi mereka mengutus, kadang kemarin 11 orang dibawa ke Jogja, yaitu di Pondok Muhad Darus Saada yang di bawah MI. Jadi mereka anak Mentawai, mereka paling gencar mereka di sana. Jadi mereka udah bawa 11 orang. Waktu saya ditelepon, dilapor salah seorang teman, mereka di sana udah melatih merakit. Jadi setahun dikirim, mereka setahun nanti balik lagi. Atau nanti kita perang bom atau perang apa. Jadi kita sekarang masih belum mentahdir mereka. Artinya karena kondisi masyarakat, problem kita 2. Dari orang non sama dari orang Minang. Orang Minang itu Muslim tapi Muslim adat itu. Jadi saya pernah didemo sama kepala desa, Pak Dusun, gara-gara saya nasihati seorang dai MT itu tentang masalah doa berjamaah sama zikir berjamaah. Pernah jam 11:30 datang ke rumah malam-malam. Pak desa, Pak Dusun, tokoh agama berapa 5 orang. Jadi mereka menuntut Ustadz itu orang Ansor, orang Muhajir. Kita ini orang Ansar dibilang. Orang Muhajir harus ikut agama yang ada di orang Ansor di sini. Jadi maksudnya saya Muhajir, itu hijrah, mereka orang Ansor di tempat. Setiap dai datangnya harus mengikuti tata cara agama yang ada. Jadi mereka tuh kebanyakan agama orang Minang itu dari Pariaman. Pariaman tuh termasuk pusat Syiah, pusat Sufia, pusat kesyirikan. Ada nama kuburan Syekh Burhanuddin, itu seperti Sunan di Jawa, kuburan berkah menurut mereka. Jadi ini pusat kesyirikan, dan itu setiap kalau saya sholat Jumat tahlilan dia. La ilah 100 kali, ini dari Pariaman nih. Kemudian di Pariaman tuh kebanyakan tuh kalau sholat Jumat pakai bahasa Arab, nggak ada bahasa Indonesia. Karena orangnya semua paham bahasa Arab katanya. Pada bacaan cuma 5 menit itu selesai. Ya, itu di Pariaman. Khutbah Jumat pakai bahasa Arab seperti ada di Banten. Mayoritas itu di desa-desa. Ya, ini yang mungkin saya sampaikan karena waktunya. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang mau bertanya tentang masalah ini, masalah Mentawai, saya persilakan 10 menit ya. Ini berikan waktu. Ya. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Ada yang bertanya tentang mentawai, Ikhwan? Min sual, Ikhwan, ada pertanyaan? Mentawai? Sudah. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.